Hello kiddos, how are you? I hope you are fine. Meet again with me, bertemu lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan seru kita seputar matematika. Jadi persiapkan diri kalian ya. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu, membacakan doa sebelum belajar. Dan juga persiapkan buku paket gasing kelas 4 kalian dan juga buku catatannya ya. So, are you ready? If you are ready, so here it is. Let's go. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang faktor prima. Tapi ada tambahan juga loh untuk hari ini, yaitu kita akan membahas juga tentang pohon faktor dan juga faktorisasi prima. Nah, pasti kalian pada penasaran kan apa itu pohon faktor dan faktorisasi prima. Kalau begitu, kita langsung bahas saja. Let's go! Nah, di sini Bapak ulas dulu ya pembelajaran kita yang kemarin biar kalian pada ingat. Itu tentang faktor prima. Jadi kemarin kita sudah belajar bahwa faktor prima itu adalah faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Oke. Contohnya kemarin kita sudah menentukan faktor prima dari 20. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, untuk menentukan faktor primanya, kita perlu untuk menentukan dulu faktor bilangan dari 20. Jadi bisa kita gunakan tabel perkalian. Nah, kita bisa tuliskan perkalian-perkalian yang hasilnya adalah 20 dalam tabel tersebut. Kita tuliskan untuk lebih mudah dan menghindari perkalian yang terlewat. Kita tuliskan perkaliannya secara berurutan ya, dari yang paling kecil dulu, yaitu dari 1 kali berapa yang hasilnya 20, itu berarti 1 dikali 20. Kemudian ada 2 dikali 10, dan ada juga 4 dikali 5. Oke, karena tidak ada perkalian 3 yang hasilnya 20. Nah, dari tabel tersebut kita bisa tahu faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, dari faktor-faktor tersebut kita cari yang mana yang bilangan prima. Ternyata di antara faktor-faktor tersebut yang bilangan prima adalah 2 dan 5. Maka kita bisa tahu bahwa faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Nah, begitu ya yang kita pelajari kemarin untuk menentukan faktor prima dari suatu bilangan. Tapi anak-anak, ternyata ada loh cara yang lebih mudah untuk menentukan faktor prima dari suatu bilangan. Yaitu kita bisa menggunakan yang namanya pohon faktor. Loh, kok menggunakan pohon, Pak? Tenang, bukan pohon beneran ya, tapi pohon faktor. Nah, pohon faktor itu apa? Pohon faktor itu anak-anak adalah salah satu cara untuk mencari faktor-faktor prima dari suatu bilangan. Cara menggunakannya seperti apa? Caranya itu nanti jadi kita harus membagi bilangan secara terus-menerus dengan bilangan prima, sampai nanti diperoleh bilangan prima yang terakhir. Oke. Nah, kita langsung saja masuk ke contohnya biar lebih terbayang. Let's go. Oke, di sini akan Bapak contohkan penggunaan pohon faktor untuk menentukan faktor prima dari suatu bilangan. Misalnya tadi ada 20 ya. Jadi 20 ini akan kita buat pohon faktor.
Nah, cara buat pohon faktornya, kita bagi 20 ini dengan bilangan prima. Nah, karena namanya pohon faktor, jadi kita buat ranting yang bercabang dulu. Cabang yang pertama adalah kita isi dengan pembagi atau bilangan prima. Kita coba dengan bilangan prima terkecil dulu biar lebih mudah, yaitu 2. Karena 20 bisa dibagi 2, itu hasilnya adalah berapa anak-anak? 20 dibagi 2, 10 ya. Nah, 10 itu kita simpan di cabang yang lainnya. Nah, jadi cabang yang lainnya kita tuliskan 10. Nah, 10 ini anak-anak apakah dia adalah bilangan prima? Bukan ya, karena 10 ini bukan bilangan prima, maka kita bagi lagi 10 ini. Bisa dibagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu dibagi lagi dengan 2. Kita buat cabang lagi di bawah 10. Nah, 10 dibagi 2 itu adalah 5 ya anak-anak. Nah, ternyata 5 ini atau hasil pembagian dari 10 dibagi 2 sudah kita dapatkan bilangan prima yang terakhir. Maka pembuatan pohon faktor kita untuk angka 20 itu selesai sampai sini. Nah, tinggal kita lingkari bilangan-bilangan prima yang ada di dalam pohon faktor. Kita lingkari, kita anggap sebagai buahnya ya anak-anak di dalam pohon. Nah, maka dari pohon faktor ini kita bisa mengetahui faktor prima dari 20, yaitu angka-angka yang dilingkari ini. Mereka adalah faktor prima dari 20. Jadi bisa kita tuliskan bahwa faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Loh kok Pak, 2-nya cuma ada 1, padahal di pohon faktor 2-nya ada 2. Nah, kalau kita ingin menyatakan faktor prima, kita cukup menuliskan angka yang sama ini. Cukup dituliskan 1 kali ya, karena angka tersebut sama. Jadi walaupun ditulis 2 kali itu sama saja, jadi cukup ditulis hanya 1 kali, oke? Jadi faktor ini bisa kita gunakan untuk menentukan faktor prima. Jadi faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5, oke? Ternyata selain itu, kita juga bisa menuliskan 20 ini dalam bentuk perkalian faktor-faktor primanya anak-anak. Jadi angka-angka yang dilingkari ini kalau kita kalikan itu hasilnya adalah 20 loh. Mari kita coba. 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Kemudian 4 kita kalikan 5. 4 kali 5 itu sama dengan 20. Nah, jadi 20 ini bisa kita nyatakan dalam bentuk perkalian faktor-faktor primanya, yaitu seperti ini. 20 sama dengan 2 dikali 2 dikali 5. Nah, penulisan dalam bentuk perkalian faktor-faktor primanya ini disebut dengan yang namanya faktorisasi prima. Oke, jadi bentuk ini adalah faktorisasi prima dari 20. Begitu ya anak-anak ya. Hati-hati karena ada 2 istilah yang hampir mirip nih. Ada faktor prima, ada juga faktorisasi prima. Hati-hati ya, tertukar ya. Oke, kita coba lanjut ke contoh selanjutnya, oke? Oke, sekarang kita akan coba tentukan lagi faktor prima dan faktorisasi prima dari 36. Kita buat dulu pohon faktornya. Kita bagi 36 ini dengan bilangan prima. Biar lebih mudah, kita gunakan bilangan prima terkecil yaitu 2. Karena 36 ini dia adalah angka genap, maka dia pasti bisa dibagi oleh 2. 36 dibagi 2 itu hasilnya adalah 18. Kita tuliskan di cabang yang lain. 18 ini belum menjadi faktor atau belum menjadi bilangan prima, maka kita bagi lagi. Kita bagi lagi dengan 2. Nah, 18 dibagi 2 itu adalah 9. 9 juga masih kita bisa bagi lagi dengan bilangan prima. Tapi ternyata 9 tidak bisa dibagi oleh 2 ya. Kita gunakan bilangan prima yang lain.
Selain 2, bilangan prima itu ada juga 3. Kita coba 9 dibagi 3, oh ternyata bisa. 9 dibagi 3 itu hasilnya adalah 3. Maka pohon faktor dari 36 kita cukupkan sampai di sini. Karena 3 ini adalah bilangan prima. Dan kita sudah dapatkan bilangan prima terakhir dari pohon faktornya. Tinggal kita lingkari bilangan-bilangan prima di dalam pohon faktor tersebut. Nah, dari pohon faktor tersebut kita bisa mendapatkan atau mengetahui bahwa faktor prima dari 36 itu adalah 2 dan 3 ya. Walaupun di dalam pohon faktornya angka 2-nya ada 2 dan angka 3-nya juga ada 2, tapi untuk faktor prima cukup kita tuliskan satu kali ya masing-masing. Jadi faktor prima dari 36 adalah 2 dan 3. Oke. Sedangkan untuk faktorisasi primanya, faktorisasi prima dari 36 itu tadi kita tuliskan perkalian dari bilangan-bilangan prima yang ada di dalam pohon faktornya, yaitu perkalian-perkalian dari angka-angka yang dilingkari. Jadi bisa kita tuliskan faktorisasi prima dari 36 itu 36 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dan dikali 3. Itu ya untuk faktorisasi primanya. Hati-hati tertukar dengan faktor prima. Oke. Kita lanjutkan lagi ke contoh yang selanjutnya biar makin paham. Misalnya 45 ingin kita tentukan faktor prima dan faktorisasi primanya. Kita buat pohon faktor lagi. Nah, kita bagi dengan bilangan prima. Kita tidak harus selalu membagi bilangannya dengan angka 2 ya, tapi bisa membagi dengan angka-angka lainnya asalkan itu bilangan prima. Oke, jadi 45 ini kita coba bagi dengan 3 karena 45 tidak bisa dibagi 2. Kita bagi dengan bilangan prima yang lain yaitu 3. 45 dibagi 3 itu hasilnya adalah 15 ya. Nah, kemudian masih kita bisa bagi lagi. 15 ini kita bagi lagi dengan 3. 15 dibagi 3 itu anak-anak hasilnya adalah 5. Nah, karena 5 ini sudah menjadi bilangan prima yang terakhir dalam pohon faktor, maka pohon faktornya berhenti atau sudah cukup sampai sini. Tinggal kita lingkari bilangan-bilangan prima dalam pohon faktor tersebut dan bisa kita ketahui faktor prima dari 45 adalah 3 dan 5. Oke, selain itu bisa kita ketahui juga faktorisasi prima dari 45 itu bisa kita tuliskan 45 sama dengan 3 dikali 3 dikali 5. Oke, begitu ya anak-anak cara menentukan faktor prima dan faktorisasi prima suatu bilangan dengan menggunakan pohon faktor. Ingat ya, menggunakan pohon faktor itu caranya membagi bilangan yang ingin kita tentukan faktor dan faktorisasi primanya menggunakan bilangan prima secara terus-menerus sampai nanti diperoleh bilangan prima yang terakhir. Oke. Nah, ingat ya, jangan sampai kalian tertukar antara faktor prima dan faktorisasi prima karena istilah tersebut keduanya hampir mirip ya. Jadi hati-hati dalam menentukan faktor prima dan faktorisasi prima. Nah, biar kalian hebat dan semakin paham, mari kita coba berlatih untuk menentukan faktor prima dan faktorisasi prima menggunakan pohon faktor dengan mengerjakan evaluasi berikut. Nah, jadi di sini evaluasinya adalah gunakanlah pohon faktor untuk menentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari bilangan-bilangan di bawah ini. Oke, ada 48, 64, dan 98. Oke, kalian pasti bisa kerjakan dengan teliti dan juga jangan terburu-buru. Oke, kalau begitu selamat mengerjakan dan semangat.
Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak, pembahasan kita hari ini telah selesai. Bagaimana? Pastinya mudah sekali kan untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang sudah kita bahas tadi. Bapak titip pesan, jangan lupa untuk selalu berlatih di rumah ya. Berlatih, dan berlatih supaya kalian lebih hebat dan lebih jago lagi, oke? Kalau begitu, sampai bertemu di pembahasan seru lainnya dalam video pembelajaran matematika. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan juga jangan lupa selalu jaga kesehatan. Kalau begitu, Bapak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.